Ini catat omongan saya ya saudara-saudara ya. Ini Malaysia ini ya. Harimau Malaya ini kalau bisa mengalahkan Vietnam itu wah luar biasa saudara-saudara. Selain Vietnam juga timnya bagus. Ini kalau saudara mau tahu nih ya, Malaysia datang ke semifinal ini dia hanya punya 16 pemain. Bayangin 16 pemain karena banyak pemain yang cedera, ada juga pemain yang harus kembali ke klubnya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Piala AFF 2026 sudah memasuki semifinal saudara-saudara. Tanggal 15 dan tanggal 16 itu akan terjadi leg pertama saudara-saudara. Leg pertama semifinal Hyundai ASEAN Championship dan leg keduanya itu akan digelar tanggal 18 dan 19. Tanggal 15 itu adalah pertandingan antara Singapura melawan Thailand di Stadion Jalan Besar. Sementara tanggal 16-nya saudara-saudara, Malaysia akan menghadapi Vietnam. Malaysia akan menghadapi Vietnam di Kuala Lumpur, di Stadion Nasional di Stadion Kuala Lumpur lah pokoknya. Di situ mereka akan dua pertandingan dan ya sudah jelas lah, nggak ada King Indo. Nggak ada King Indo. King Indo sudah terdampar, nggak tahu kemana. Dan ini dua pertandingan yang cukup menarik karena empatnya itu adalah negara yang sudah pernah menjadi juara di turnamen ini. Nah, Thailand yang terbanyak, Singapura, kemudian Vietnam dan Malaysia, saudara-saudara. Dan ini juga menjadi apa ya? Ya ideal lah menurut saya. Walaupun seharusnya ada Indonesia di situ, ada King Indo seharusnya di situ. Masa King nggak bisa lolos ke semifinal? King itu loh. Dan ini yang menarik adalah saudara-saudara, yang menarik tentu saja Vietnam dan Thailand diunggulkan. Vietnam dan Thailand diunggulkan untuk tampil di final. Prediksi banyak pengamat, banyak pandit, banyak media, bahkan di bursa-bursa taruhan. Kalau sudah hobinya suka bertaruh itu, pasar taruhan mengunggulkan Thailand dan Vietnam bertemu di pertandingan final. Kenapa demikian? Karena Vietnam adalah juara bertahan. Sementara Thailand adalah negara dengan jumlah piala terbanyak. Dan kedua negara ini juga konsisten saudara-saudara, konsisten di level Asia Tenggara, sehingga banyak sekali yang mengunggulkan kedua negara ini untuk tampil di final. Tetapi meskipun demikian bukan berarti Singapura dan Malaysia tidak bisa membuat kejutan. Sepak bola saudara-saudara, ini sepak bola. Sepak bola itu bukan matematika, bukan sains, bukan ilmu pasti yang hasil akhirnya bisa ditebak. Mana tahu Malaysia dan Singapura mengejutkan? Kita nggak tahu. Karena Indonesia aja yang bergelimang pemain diaspora, skuadnya paling mewah saja gagal. Menarik dari Malaysia dan harus kita bahas, harus kita ungkapkan ini adalah Malaysia ini datang ke semifinal ini saudara-saudara itu dengan kondisi yang amat sangat tidak ideal sekali. Jauh dari kata ideal. Berantakan lah kira-kira saudara. Mereka berangkat ke Piala AFF aja sudah berantakan, sudah kacau, sudah nggak ada pemain, sulit memilih pemain. Ketika Piala AFF tiba dan mereka tampil di semifinal, situasinya semakin parah saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena fakta perkembangan terbaru itu menyatakan bahwa Malaysia ini ternyata hanya memiliki 16 pemain yang siap tampil, siap bermain dalam kondisi bugar, tidak ada masalah. Itu ada 16 pemain dari 20 berapa itu, 23 atau 25 atau 20 berapa pemain yang didaftarkan itu hanya punya 16 pemain yang dalam kondisi siap. Aduh, kok bisa begitu ya saudara-saudara ya? Kacau juga. Jadi begini, ada pemain-pemain Malaysia yang cedera.
dan ada pula yang harus kembali ke timnya, harus kembali ke klubnya masing-masing. Jadi ini ya kalau boleh dibilang krisis ya, krisis. Krisis ini saudara-saudara. Pemain-pemain kunci, pemain-pemain bagus, pemain ya yang pemain kunci, pemain inti maupun bukan pemain inti itu yang cedera ini ya, misalnya seperti Endrick Dos Santos, kemudian Jimmy Raymond, kemudian Fasrul Amir Zaman, kemudian Afif Haikalau itu dalam kondisi cedera. Sementara yang unik, yang menarik adalah pemain seperti Wan Kusain itu harus kembali ke Amerika Serikat karena klubnya diminta pulang oleh klubnya. Kenapa? Karena kemarin itu kesepakatannya, kemungkinan besar ya, kesepakatannya Wan Kusain itu dilepas ke Malaysia itu, ke tim nasional Malaysia, ke Harimau Malaya itu hanya untuk pertandingan fase grup. Karena saya yakin pasti Malaysia mengiyakan itu, syarat itu, karena mereka juga nggak yakin sebenarnya bisa lolos ke semifinal. Tetapi ya apa mau dikata, sepak bola sekali lagi bukan matematika, bukan ilmu pasti, bukan sains. Tidak bisa ditebak hasil akhirnya secara tepat, secara presisi. Kalaupun ada yang bisa berhasil menebak secara tepat, ya itu hanya keberuntungan saja. Itu sehingga mau tidak mau ya komitmen itu harus ditepati lah. Kalau mereka nggak menepati komitmen itu, ya suatu saat nanti ketika Wan Kusain diminta bergabung ke tim nasional, bukan dalam kalender FIFA, bisa saja mereka menolak. Dan ini menyebabkan Malaysia tidak memiliki cukup pemain. Untuk skuadnya. Kalau nanti ada yang cedera lagi di pertandingan leg pertama melawan Vietnam itu ada yang cedera lagi, itu lebih repot lagi. Atau ada yang dapat kartu kuning, akumulasi, atau kartu merah. Wah, itu lebih krisis lagi, saudara-saudara. Anda hanya punya 16 pemain, berarti kan ada 11 starting line up dan 5 reserve, cadangan, pelapis. Apa? Kalau di Malaysia istilahnya simpanan. Nah, pemain simpanan. Pemain kok disimpan ya? Kayak wanita simpanan aja. Jadi itu saudara-saudara, dia hanya punya 15 pemain cadangan. Itu terlalu beresiko bagi sebuah tim. Bukan hanya level Asia Tenggara, liga dimanapun seluruh dunia, turnamen di seluruh dunia itu, kalau Anda banyak punya 16 pemain itu terlalu beresiko. Bayangkan kalau ada pemain Anda yang cedera, satu, kemudian ada yang mendapat kartu kuning, absen kan, kartu kuning di pertandingan sebelumnya juga sudah dapat kartu kuning misalnya, atau 2 kartu kuning dapat kartu merah. Itu kan repot lagi, saudara-saudara. Ini saya nggak tahu dalam pikiran saya nggak tahu Tan Cheng Ho ini akan bagaimana menyikapi ini, akan menampilkan starting line up seperti apa, akan menampilkan squad seperti apa, karena dengan hanya 16 pemain itu kan berarti 15 kipernya kan, termasuk kiper, mungkin outfieldnya tinggal berapa? Kalau kipernya 3, ya berarti tinggal 13. Kalau kipernya 2 dia bawa, ya tinggal 14. Kan beresiko sekali. Mana tahu nanti, saya nggak tahu apakah kiper juga penjaga golnya itu, penjaga gawangnya, goalkeepernya itu juga akan dimainkan sebagai outfield player atau apa. Saya kurang paham, tetapi ya itu resikonya tinggi sekali, saudara. Dan ini akan dilihat Tan Cheng Ho akan memperlakukan Malaysia ini nanti ketika menghadapi Vietnam itu akan seperti apa. Kalau dia berhasil mengatasi masalah itu, memang dia pelatih yang cukup jenius lah. Kalau menurut saya cukup jenius kalau dia berhasil mengatasi ini dan bisa mengalahkan Vietnam setidaknya di leg pertama. Karena ini ada keuntungan Malaysia bermain di Kuala Lumpur di leg pertama itu harus dimanfaatkan. Karena nanti leg kedua main di Hanoi, di Vietnam itu saya rasa akan berat sekali, karena sudah pasti Midin National Stadium di Hanoi itu pasti akan full, akan penuh, dan intimidasi supporter Vietnam itu pasti akan menyutkan mental pemain Malaysia. Kemudian beratlah saudara-saudara kalau main di Hanoi ya. Setidaknya Malaysia poinnya harus mencuri poin di Kuala Lumpur, harus bisa mengalahkan Vietnam. Kalau seri saja saya rasa tidak akan menguntungkan, tetapi mereka harus menang lah, harus menang. Kalaupun mau menang nyaman ya 2 gol, 3 gol itu akan nyaman.
akan nyaman. Tapi kalau menang cuma 1-0 ya nggak apa-apa. Nanti di Hanoi mainnya parkir bus. Tapi kalau seri ya, saya rasa peluang Vietnam di Hanoi akan lebih. Nah, inilah butuh kecerdasan, kejelian, kepintaran Tan Cheng Ho untuk mengatasi, untuk apa istilah, untuk mengakali kekurangan pemain Malaysia ini. 16 pemain yang tersisa ini saya juga bingung, saudara. Sudah mau memprediksi bagaimana starting line up-nya. Karena kalau dia, dan seperti yang saya bilang tadi ya, kalau dia ada 3 kiper ya, berarti kan masih tersisa hanya 13 pemain. 11 pemain starting line up-nya ya mungkin saja pemain seperti Pak Fitran tetap akan dimainkan di situ. Aguero, kemudian Paulo Josue, Mahamadou Soumaré, kemudian saya nggak tahu apakah Rodney, apakah bagaimana, itu juga pasti akan. Tapi ya kemungkinan pemain-pemain itu yang akan dimainkan. Dan kalau melihat ya sebenarnya permainan Malaysia pun itu sebenarnya tidak terlalu bagus-bagus, biasa banget lah saudara-saudara, biasa banget ya. Mungkin agak sedikit keberuntungan aja mereka agak bisa lolos sejauh ini, tidak terlalu istimewa mainnya. Ya wajar, saya bisa memahami itu karena memang ini bukan skuad utama. Ini bukan skuad utama, bukan pemain yang diharapkan, bukan. Jadi ya normal, dan ya nggak apa-apa mau berharap keberuntungan, faktor luck, faktor apa, itu wajar. Di sepak bola itu terkadang tim yang beruntunglah yang juara. Itu sudah banyak sekali kasus. Jadi nggak masalah kalau dibilang beruntung, karena memang realitasnya, faktanya memang permainan Malaysia biasa-biasa aja, saudara-saudara. Itu biasa-biasa aja. Tetapi ya dengan kondisi seperti ini mungkin ya akan jauh lebih sulit lagi. Saya nggak tahu apakah tapi ya harapan saya sih semoga itu mereka, Tan Cheng Ho bisa mengatasi itu. Soumaré ya sudah pasti akan di depan. Kemudian Paulo Josue akan bisa menjadi goal getternya harapan, tumpuan untuk mencetak gol. Kemudian si Aguero itu di tengah bisa mengatur ritme, bisa menjadi midfield, bisa menjadi gelandang yang bekerja untuk menyeimbangkan, untuk mensuplai bola sekaligus untuk mengantisipasi kalau ada counter attack, karena counter attack-nya Vietnam itu berbahaya sekali. King Indo King Indo, saudara-saudara, itu sudah merasakan bagaimana 3 gol ke gawang Nadeo itu semuanya berasal dari counter attack-nya Vietnam. Di sektor wingnya kiri Vietnam itu bagus sekali. Kemudian pergantian pemain yang dilakukan oleh Kim Sang-sik di second half, di babak kedua, itu juga cerdik luar biasa. Kalau si Rafaelson nggak main di babak pertama, dia akan main di babak kedua, dan itu bahaya sekali. Begitu pula dengan si Magrao, Giovanni Magrao, kemudian Hendrio, itu juga pemain berbahaya. Kemudian banyaklah saudara, si Nguyen itu itu juga bahaya. Jadi ini Malaysia harus ekstra hati-hati, harus waspada, harus fokus, karena Vietnam punya kemampuan untuk membuat Malaysia menangis. Mereka punya kemampuan itu, secara tim mereka sudah terbentuk, dan mereka amat sangat siap menghadapi Piala AFF. Mereka amat sangat siap untuk mempertahankan gelar juara Piala AFF, dan ini harus diwaspadai oleh 16 pemain Malaysia yang tersisa. Tan Cheng Ho harus bisa mencari cara untuk meredam pemain Vietnam. Saudara-saudara, bagi kalian pendukungnya Malaysia, penyokong Harimau Malaya, apapun hasilnya itu tidak usah terlalu dipermasalahkan, karena pencapaian Malaysia sejauh ini itu sudah bagus. Mencapai semifinal itu sudah bagus sekali, sudah baiklah, sudah top lah. Itu dia sudah sampai ke semifinal, itu sudah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dibandingkan tetangga kalian itu, King Indo. King Indo yang tampil benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin dengan barisan pemain diaspora yang memang sengaja disuruh pulang main di liga lokal untuk membela Garuda di Piala AFF, itu bagaimana mungkin bisa dipermalukan seperti itu. Itu kalau dibandingkan itu ya, walaupun tidak apple to apple tentu saja, karena grup A dan grup B kualitas
lawan-lawannya itu berbeda. Grup A itu kualitas lawannya jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dibanding grup B. Jadi ya tidak bisa apple to apple, tapi apapun itu ceritanya, prestasi Malaysia sampai ke semifinal Piala AFF itu bagus. Kalau kita melihat sejarah dari awal mengikuti perkembangan tim ini kan, saudara-saudara juga tahu kan bagaimana 2 minggu sebelum pertandingan, sebelum turnamen saja pemain belum tahu siapa yang akan main. Sebulan sebelumnya bahkan pelatihnya sudah undur diri. Pelatih utama, pelatih senior, pelatih U23 undur diri semua, jadi nggak punya pelatih. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Sebelumnya juga anggota exco mereka mundur semua. Sebelumnya lagi ada skandal naturalisasi. Jadi ini sesuatu yang prestasi menurut saya sangat bagus. Nggak usah dikecam, nggak usah ya kasih apresiasi lah. Apalagi saya nggak tahu ya apakah Ultras Malaya itu masih melakukan boykot apa tidak. Saya kurang paham, tetapi ya ada baiknya ini di tim ini, kalau kalian orang Malaysia ini didukung karena ini luar biasa saudara-saudara. Apapun itu ya, terlepas apakah nanti dia bisa lolos ke final atau tidak, ini menurut saya pencapaian luar biasa jika dibandingkan dengan King Indo. Dengan Konoha saudara-saudara. Jadi ya apapun hasilnya tetap luar biasa. Dan King Tan Cheng Ho memang saya rasa pelatih yang cukup berkualitas lah. Dia punya kemampuan, punya kecerdikan, kecerdasan, punya kemampuan untuk membuat sebuah tim yang tidak diunggulkan, sebuah tim yang tidak punya pemain, dengan pemain yang apa adanya itu mampu menjadi salah satu tim yang berprestasi setidaknya sampai mencapai semifinal di level Asia Tenggara saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland, dari Perlis sampai Sabah. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita membahas semifinal Piala AFF 2020, khususnya wabil khusus terkait dengan tim nasional Malaysia, Harimau Malaya yang akan menghadapi Vietnam saudara-saudara tanggal 16 Agustus 2026 di Kuala Lumpur. Kenapa perlu kita bahas? Karena ini Malaysia dalam krisis saudara-saudara. Kita harus menyebutnya demikian. Ini Malaysia dalam kondisi krisis sebelum menghadapi Vietnam. Karena sebelum turnamen pun mereka krisis. Nah sekarang ini double krisis lah, kira-kira seperti itu. Malaysia hanya punya 16 pemain. Hanya punya 16 pemain untuk menghadapi Vietnam. Dengan berbagai alasan. Ada yang pulang ke klubnya, seperti si Wan Kusain harus kembali ke Amerika karena memang perjanjian dengan klubnya di Amerika sana, Jacksonville atau apalah itu hanya sampai di fase grup. Dia harus pulang. Sementara sisanya pemain seperti Endrick, Jimmy Raymond, Fazrul Amir, kemudian Alif Haikal itu cedera saudara-saudara, cedera, sehingga kemungkinan besar tidak akan siap untuk pertandingan melawan Vietnam. Dan ini terlalu beresiko. Kenapa? Karena dengan 16 orang itu berarti hanya ada 3 pemain outfield, 13 pemain outfield dan 3 penjaga gawang, penjaga dengan kiper. Itu artinya kalau ada apa-apa lagi ya habis pemainnya saudara-saudara. Tetapi ya itulah tantangannya. Kita lihat saja nanti bagaimana Tan Cheng Ho untuk mengatasi masalah ini, bagaimana Tan Cheng Ho mengelola tim ini. Apakah dia bisa membuat Malaysia ini saudara-saudara ini tampil mengejutkan menghadapi Vietnam. Menang itu akan luar biasa. Seri juga sudah hasil yang bagus. Tersingkir di semifinal itu juga prestasi yang luar biasa, mengingat
Malaysia itu datang dengan kondisi yang seadanya berbanding terbalik dengan King Indo. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.